Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Hai guys, kita udah sampai di Gua Seplawan, tepatnya di Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ikuti kami terus yuk. Ayo. Gua yang berada di kawasan Pegunungan Menoreh ini merupakan gua basah, alias terdapat aliran air di dalamnya. Tempat wisata unggul lokasi tepatnya ada di Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Untuk menuju ke sini, kamu perlu melewati jalanan desa yang berkelok dan menanjak. Maklum, gua ini berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut MDPL. Sebelum menjadi tempat wisata, gua ini dianggap keramat dan angker dengan banyak kelelawar di dalamnya. Penduduk setempat bahkan menangkap kelelawar itu untuk dijual. Kesan mistis Gua Seplawan ini berkembang dari cerita masyarakat. Konon, Gua Seplawan ini bisa tembus hingga ke pantai selatan. Selain itu, banyak mitos yang beredar bahwa Gua Seplawan merupakan lokasi pertapaan orang-orang suci hingga cikal bakal penyebaran agama Islam oleh salah seorang wali songo. Kendati memiliki kesan angker, pengunjung masih banyak yang menikmati keindahan yang ditawarkan Gua Seplawan. Hal itu dikarenakan gua ini memiliki banyak daya tarik dari kawasan yang juga menawarkan view taman sangat luas dan instagramable, mulai dari penataan tangga warna-warni, lalu trekking, penataan tanaman dan bunga-bungaan cantik, hingga gardu pandang dan puncak pahlawan. Sementara, jika dilihat dari sisi wisata sejarah, objek wisata Gua Seplawan di Purworejo juga banyak ditemukan beberapa hal antara lain Candi Gondo Arum, situs sejarah benda cagar budaya atau BCB, Lingga dan Yoni. Mengunjungi Gua Seplawan tidak hanya memberikan pengalaman wisata alam yang luar biasa, tetapi mengajak para pengunjung untuk merenungkan kearifan lokal dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Gua sepanjang kurang lebih 750 meter ini merupakan gua batu. Beberapa cabang jalan sengaja ditutup karena merupakan gua vertikal, bagian berlumpur dan jurang. Setelah kurang lebih 20 meter masuk gua, pengunjung akan menemukan jalur sempit. Lorongnya hanya memiliki tinggi sekitar 80 cm dan cukup untuk dilewati satu orang saja. Pengunjung harus merunduk saat berjalan di lorong tersebut dengan panjang sekitar 2 hingga 3 meter saja. Setelah pengunjung akan melihat keindahan Gua Seplawan. Gua tersusun dari batuan kapur yang terdapat relief menyerupai sirip ikan hiu. Hingga kini, asal-usul bentuk relief tersebut belum dapat terpecahkan oleh para arkeolog. Pada jarak sekitar 500 meter terdapat jalan bercabang, di mana jalur ke kanan adalah jalur ditemukannya arca dan menjadi jalur wisata.
Sedangkan jika berbelok ke sebelah kiri, pengunjung akan berujung di bibir jurang. Zaman dahulu Gua Seplawan diduga tempat untuk mensucikan diri manusia, sehingga jika dikaitkan dengan tempat penemuan arca emas Dewa Siwa dan Dewi Parwati yang disimpulkan oleh Bupati Hasutanto tahun 1980 adalah tempat pemujaan. Pada tahun 1979 ditemukan sepasang arca dewa-dewi yang berdiri di atas Padmasana. Sepasang arca dalam bentuk pria dan wanita dengan pakaian kebesaran seperti berwujudan raja dan permaisuri dalam bentuk jiwa Parwati. Berpayung saling berpegangan tangan, berdiri tegak di atas Padmasana, bahan emas 22 karat, tinggi arca pria 12 cm sedangkan wanita 11 cm. Pada tahun 1979, Kepala Desa Donorejo waktu itu, yaitu Bapak Sastro Tinoyo, memerintahkan Semirejo selaku Kepala Dusun Katreban untuk membentuk tim sejumlah 53 orang. Selain itu ditemukan juga Linggayoni di sekitaran gua. Linggayoni ditemukan tanggal 16 September 1979. Dalam kepercayaan Mataram Hindu, lingga adalah perwujudan dari Dewa Siwa, sedangkan yoni perwujudan dari Dewi Parwati. Saya wassalamualaikum bro.